Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, sekarang di tes formatif kedua ini terkait dengan superposisi. Jadi superposisi itu bisa kita katakan adalah penggabungan, ya, penggabungan antara dua gelombang atau dua getaran ya, yang dimana bisanya nanti akan saling konstruktif, saling membangun, atau bisa jadi saling destruktif alias saling menghancurkan. Nah, di sini untuk salah satu sampai nomor 3 itu kita punya informasi bahwasanya gerak harmonik sederhana yang begini ya. Oke, di sini dikasih tahu bergetar searah dan mempunyai persamaan gerak. Ya, emang ini mah sebenarnya cuma searah gitu ya. Atau sebenarnya mah tetap searah karena ya juga ini ada plus sama minus ya. Harusnya kalau plus minus A gitu, coba yang dimana satunya ada nanti adanya ke atas, satu lagi ke bawah kan gitu. Karena apa? Karena ketika kita buat gambar grafik daripada si 6 sin T itu nanti gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau 8 ini ya makanya kenapa di sini kita harus merinci gitu, merinci daripada satu persatu daripada informasi yang ada. Nah, untuk soal nomor 1, besar amplitudo hasil superposisi. Nah, kita cari dulu nih gelombang superposisinya alias X total kita kalau kita tulis adalah penggabungan X1 ditambahkan dengan X2. Oke, tapi di sini diberi info bahwasanya ya beda fasenya adalah 0. Artinya tidak ada yang saling mendahului dan tidak ada yang tertinggal. Mereka mulai di titik yang sama gitu ya. Nah, atau kita tulis saja dulu XT sama dengan 6 dikalikan dengan sin 2T tambah dengan 8 kali sin 2T tambah dengan 0 gitu ya, karena ininya 0 tuh nilainya. So berarti XT nya sama dengan 6 sin 2T tambah dengan 8 sin 2T. So hasilnya apa? Ya hasilnya adalah 14 kali dengan sin 2T. Nah ya sudah. Berarti kalau misalnya digambar, kalau misalnya emang kita pakai sudut ya, terkait dengan 6 sin T itu kalau digambar, nah set kita gambarnya mungkin pakai derajat gitu ya. Kita gambarnya pakai derajat, yang dimana kalau untuk si untuk yang X1 nih gambarnya pakai warna hijau gitu ya, dan untuk yang ini pakai X2 pakai yang warna oranye gitu ya. Oke, jadi 6 sin 2T itu berarti kurang lebih seperti ini sebenarnya. Sebenarnya sama kayak gelombang biasa, bedanya adalah ini pakai dua gelombang gitu ya, dua gelombang yang dimana ini 45 gitu ya, atau mungkin kita tulis saja di sini deh, ini adalah 45 derajat, kemudian ini 90 gitu ya, kemudian ini berarti 135 untuk di bagian sininya, kemudian di sini 150, lanjut lagi di sini adalah 185 ya, 195 tambah 45 ya. Ini berarti 180, sorry. 225, 270 gitu ya. Kemudian di sini adalah 315. 315 ini adalah 360. Nah, kemudian kalau yang ini karena dia tidak mendahului gitu ya. Berarti kalau kita gambarnya tuh begini. Bedanya karena amplitudonya lebih besar jadinya begini tuh. Set. Set. Oke, kurang lebih gambarnya begini. Nah, berarti ini kalau digabung harusnya logikanya apa? Semakin kuat karena searah iya gitu kan, ke arah kanan. Kemudian juga mulainya ke atas semua di awalnya. Nah, akhirnya saling mendukung seperti itu ya. Makanya kenapa di situ kalau rumusnya, kalau misalnya kita lihat A kali dengan sin A1 kali dengan sin di sini omega T gitu ya. Terus kemudian ini untuk X1 dan ada X2 sama dengan A2 kali dengan sin omega T tambah ini gitu ya. Atau mungkin mau pakai ini juga nggak apa-apa. Dan dimana kondisi untuk pi 0-nya itu sama dengan 0, maka untuk X totalnya adalah A1 kali dengan sin omega T gitu ya, ditambah dengan A2 kali dengan sin omega T. Berarti apa? Ya A1 tambah dengan A2 kali dengan yang namanya sin omega T.
Nah, berarti hasil amplitudenya mana? Hasil amplitudenya itu adalah yang ini, ya. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah 14 yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2 kita punya informasi untuk soal nomor 2 yang ditanya adalah ketika dia mendahului untuk ininya ya. Berarti XT sama dengan X1 tambah dengan X2, berarti XT sama dengan 6 kali dengan sin 2T gitu ya, ditambah dengan yang namanya 8 sin 2T tambah dengan Pi. Nah, ini ada hubungan dengan trigonometri sebenarnya. Sin 2T tambah dengan Pi itu kan sama aja kayak sin Pi tambah 2T, ya kan? Nah, 2T di sini, Pi ini kan berarti 180 derajat. 180 derajat ditambah 180 derajat itu kan berarti ada di kuadran ketiga ya. 180 plus itu ada di sini. Dan karena dia genap di sini, maka bisa kita kelipatan 90 yang genap, maka tandanya tidak berubah. Berarti di sini min sin 2T. Ya, min sin 2T. Ya sudah, berarti di sini untuk nilai XT-nya adalah 6 sin 2T ditambah dengan 8 apa? Min sin 2T. Jadi XT-nya adalah 6 sin 2T dikurang dengan 8 sin 2T. So hasilnya adalah min 2 sin 2T. Jadi di sini jawaban amplitudenya adalah ya min 2 yang menandakan ada defisit gitu ya. Kan intinya cuma besarnya doang ya, maka jawabannya adalah C. Jadi nggak perlu ada plus ataupun minus. Nah, kalau semisal kita tulis persamaan yang ada di sini, berarti ketika beda fasenya itu sama dengan Pi gitu ya, XT-nya sama dengan A1 kali dengan sin omega T tambah dengan yang namanya A2 gitu ya, A2 kali sin Pi tambah omega T. So berarti XT-nya sama dengan A1 kali dengan sin omega T ditambah dengan A2 kali min sin omega T. Berarti XT-nya sama dengan A1 kali sin omega T gitu ya. Omega T dikurang dengan A2 kali sin omega T. Sehingga XT-nya adalah A1 kurang A2 kali dengan yang namanya sin omega T. Atau ketika kita gambar gitu ya, ketika kita gambar ini juga sama ya, yang di sebelah kiri ini gambarnya adalah yang warna hijau dan ini adalah warna ini. Nah, 6 sin 2T itu masih sama persis gitu ya. Jadi ini mungkin saya panjangin aja kali ya. Oke. Terus ini 135. Ini 225. Kemudian ini adalah 315. Nah, kalau kita gambar yang hijau gitu ya, yang hijau dulu persis sama persis. Kurang lebih seperti inilah ya. Kurang lebih seperti ini. Set. Sorry. Meter dulu. Nah, oke. Set. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Terus abis itu kalau yang ini bagaimana? Ya, karena dia plus 180, harusnya berarti kalau plus 180 harusnya dia di sini berarti arahnya tetap masih 0. Tapi bagaimana kalau ditambahin dengan 45? Ya, jadinya dia minus. Harusnya dia bukannya ke atas dulu gitu kan, tapi dia ke bawah. Jadinya tuh dia ke bawah set. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Artinya apa? Saling destruktif, saling menghancurkan. Makanya kenapa amplitudonya berkurang gitu ya, minus itu. Oke, itu untuk nomor 2. Dan lanjut ke soal nomor 3. Untuk XT sama dengan X1 tambah X2 masih dengan X yang sama. Nah, ini XT-nya adalah 6 kali dengan sin 2T tambah dengan 8 kali sin 2T plus Pi per 2. Berarti apa? Ya, sin 2T tambah Pi per 2
Berarti ini sama aja kayak sin pi per 2 tambah 2T. 90 derajat nih. Ya, ini 90 derajat. Berarti berubah jadi cos pi per 2 cos 2T ya, sorry, cos 2T, tapi dia masih plus karena dia masih ada di kuadran ke-2 ya. So, berarti di sini xt sama dengan 6 kali sin 2T tambah dengan 8 cos 2T. Nah, kira-kira ini gimana supaya biar kita bisa kerjain jadi dalam bentuk yang sama. Nah, oke, so untuk merubah ini, sebenarnya kalau emang kalian mengikuti di BMP-nya ya, rumusnya tuh untuk ini yang lain gitu ya, yang lain itu tuh untuk menghitung A-nya. Ya, untuk menghitung A-nya tuh ada rumusnya. Dia modelnya tuh sama kayak kalau mau menghitung resultan vektor. Nah, yang dimana untuk nilai X A-nya adalah akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat dari apa? A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah 2A1 kali A2 kali cos daripada si sudutnya itu sendiri. Nah, yang ini ya, atau mungkin saya tulisnya ini berarti ya, karena kan saya simbolnya ini ya. Nah, tapi sebenarnya bisa kita rubah bahwasanya kalau semisal kita lakukan ini gitu ya, misalnya kita rubah menjadi bentuk yang dimana kita tahu bahwasanya ada segitiga gitu ya, yang nanti adalah ada sin per cosnya gitu ya. Ada sin sama cosnya. Nah, di sini saya merubahnya adalah dengan cara ya akar kuadrat dari ini kuadrat tambah ini kuadrat gitu ya. Tambah 8 kuadrat, kemudian saya kali dengan ini. Nah, tapi karena saya udah kalikan dengan sesuatu gitu ya, maka jadinya ada 6 kali dengan sin 2T per, ya ini berarti akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat gitu ya, ditambah dengan yang namanya 8 kali dengan cos 2T per akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke. Nah, mungkin di sini untuk nomor 1 sama nomor 2-nya mungkin kita bisa hapus aja, nggak apa-apa. Karena ini agak sedikit panjang sebenarnya. Nah, berarti xt-nya sama dengan akar kuadrat daripada ini 100 ya, alias mungkin bisa langsung aja 10 dikalikan dengan 6 sin 2T per 10 tambah 8 kali cos 2T per 10. Nah, ini kalau kita merujuk kepada sebuah segitiga siku-siku, ini kan adalah sebuah Pitagoras ya, 6, 8, 10. Nah, ini adalah 2T-nya gitu ya, semisal. Nah, berarti 6 per 10 itu apa? Ya, cos 2T sama dengan 6 per 10, dan untuk sin 2T sama dengan 8 per 10. So, berarti ini bisa kita rubah menjadi xt untuk xt sama dengan 10. Ini adalah cos 2T kali dengan sin 2T gitu ya, ditambah dengan yang namanya 8 per 10 adalah sin 2T. Cos 2T. Nah, ya sudah. Berarti xt-nya sama dengan apa? Sama dengan 10. Nah, artinya berarti apa nih? Ya, ini bisa kita rubah menjadi sin cos sin gitu ya. Ini sebenarnya ini kalau kita bentuk gitu ya, atau mungkin kita rubah, atau mungkin kita bisa jangan bikin 2T dah. Toh juga kita belum tentu tahu ini apakah pasti 2T kan. Jadi kita anggap ini sebuah sudut gitu ya. Kita buat sebuah sudut gitu ya. Berarti ini theta gitu ya, saya bilang theta, kemudian ini adalah theta, ini adalah theta gitu ya. Atau bisa kita katakan ini sebenarnya adalah sebuah yang ini kita punya sudut tersendiri gitu ya. Tapi theta aja deh, nggak apa-apa. Nah, berarti ini bisa kita rubah jadi cos theta, ini sin theta. Sin cos sin gitu ya, sin theta cos 2 theta, cos theta sin 2 theta. Maka ini setara dengan yang namanya sin daripada, jadi nih, sin cos sin
Di sini adalah plus minus, ini AB gitu ya. Ini setara dengan yang namanya sin A plus minus B. Jadi bisa kita katakan bahwasanya ini adalah sin daripada 2T ditambahkan dengan theta. Gitu. Ya sudah, berarti bisa kita katakan sebenarnya bahwasanya apa? Ya bahwasanya adalah untuk nilai A-nya adalah ini 10. Maka jawaban nomor 3 adalah yang A. Nah, tapi kalau kita mau biar nggak perlu repot ya, kalau itu kalau pi per 2, kalau bukan, ya kan. Nah, kalau pi per 2 kan udah jelas tuh, bahwasanya akan mendahului sebesar 90 derajat. Nah, tapi kalau bukan, ya udah kita bisa pakai pendekatan yang itu aja. Berarti A sama dengan akar kuadrat dari A1 kuadrat tambah dengan A2 kuadrat tambah 2A1 kali A2 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya cos sudut yang dibahas. Berarti A sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 8 kali dengan yang namanya cos daripada pi per 2. Nah, untuk cos pi per 2 kita tahu bahwasanya cos pi per 2 cos 90 itu 0. Maka ini hasilnya nanti 0 nih. Ya, hasilnya 0. Sehingga ini jadinya adalah A sama dengan akar kuadrat dari 100. Jawabannya adalah 10 gitu ya. Jadi amplitudenya 10, jawabannya sama. Tapi disarankan ya kalau emang bisa otak-atik bentuk seperti ini, karena ini ada hubungannya dengan yang kalau mungkin masih ingat persamaan trigonometri ya, di matematika itu ada yang namanya A sin X tambah B sin X sama dengan C, dimana ini kalau kita rubah bisa menjadi yang namanya K dikalikan dengan sin X tambah sesuatu gitu ya. Sin X tambah alfa. Yang dimana untuk nilai K-nya ini sendiri itu adalah setara dengan akar kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So untuk nomor 4 sampai nomor 6 ya, ini masih soalnya sepaket yang dimana superposisi antara dua GHS yang bergetar searah. Nah, ya, intinya ada dua getaran gitu ya, yang dimana amplitudenya berbeda dan untuk kecepatan sudutnya alias omeganya juga berbeda. Kalau tadi itu amplitudenya beda, tapi kecepatannya atau frekuensi sudutnya masih sama ya. Ya kalau frekuensi sudut masih sama, ya jelas frekuensi pasti sama gitu ya. Oke. Nah, yang ini itu ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi gitu. Bahwasanya kalau namanya superposisi ya berarti membahas terkait dengan penjumlahan daripada si getarannya gitu ya. Superposisi gelombang ya penjumlahan getaran, penjumlahan fungsi gelombangnya. Jadi xt sama dengan x1 tambah x2 yang dimana berarti di sini 3 kali sin 2t tambah dengan 4 kali sin 3t. Nah, kira-kira kita mau merubahnya ini bagaimana gitu kan ya, karena ini berbeda gitu ya, terus ini juga berbeda, kira-kira bagaimana tuh? Nah, ini juga sama kurang lebih kalau dalam persamaan ini ya. Nah, ini harusnya juga ada nih, nanti dirubah lah gitu loh ya, dirubah dengan menggunakan suatu bentuk atau dilakukan perubahan secara matematis menjadi xt sama dengan bla 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 bla, itu ya begitu. Ini saya agak lupa untuk merubah ini tuh, saya agak sedikit kurang familiar. Yang jelas ini sin 2t tuh ini bisa juga kita rubah jadi sin t tambah 2t, karena untuk merubah ini ya tergantung sama pendekatan trigonometri lagi gitu ya. Tapi ya sudah, mungkin ini kita lanjutin ya, kita stop. Karena untuk yang ditanya adalah A amplitude hasilnya, alias A-nya. Berarti ini sebenarnya mirip kayak yang random daripada si nomor 1 sampai nomor 3, yang dimana pi per 2 gitu ya, khusus pi per 2 ataupun yang lain. Nah, ini juga sama nih, ini akar A1 kuadrat gitu ya, tambah A2 kuadrat tambah 2 kali A1 kali A2, tapi di sini adalah cos omega 1 kurang omega 2 T gitu ya. Oke.
Ya sudah, berarti di sini langsung aja kita masukin A sama dengan gitu ya. Untuk berarti ini semuanya untuk nomor 4 sama nomor 5. Berarti ini langsung aja ya untuk nomor 4 gitu ya. Untuk rumusnya kan ini ya. Oke. Rumusnya kita simpan dulu di sini. Untuk nomor 4 yang A sama dengan akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat daripada berarti 3 kuadrat gitu ya. 3 kuadrat tambah dengan 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 dikalikan cos 2T kurang 3T kali dengan T gitu ya. So berarti A sama dengan ini berarti akar kuadrat daripada ini 3 kuadrat 6 tambah 9 tambah 16 adalah 25 ditambah dengan 24 dikalikan dengan cos. Ini kalau dihitung hasilnya adalah min T gitu ya. Min T berarti min T kali T gitu ya. Min T kali T adalah min T kuadrat ya. Min T kuadrat berarti min daripada I don't think wait dulu. Cos 2pi dikalikan dengan 2pi gitu. Sorry, itu kan omega 1 kurang omega 2 gitu ya. Masa kenapa kok dimasukin T-nya ya kan? Ini cos 2 kurang 3 gitu ya. 2 kurang 3, sorry. Ini 2 kurang 3 dikali T gitu ya. Jadinya ini ada cos min T alias min 2pi. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk cos min 2pi itu berarti sama aja kayak cos 2pi ya. Oke, berarti cos berapa nih? Cos 360. Jawabannya adalah 1 gitu ya. 1 jawabannya. Oke, berarti di sini A sama dengan akar kuadrat dari 25 ditambah dengan 24 kali 1 gitu ya. Karena ini jawabannya 1 ya tadi ya. Jawabannya dia 1. Berarti akar kuadrat dari 49. Jawabannya adalah 7 ya. Oke, so jawaban soal nomor 4 adalah yang B. Nah, dan kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Di sini nomor 5 masih dengan soal yang sama ya, yaitu terkait dengan ininya. Yang ditanya adalah kalau T-nya sama dengan pi gimana? Ya udah, akar kuadrat. Berarti ini persis banget ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 dikalikan dengan cos 2 kurang 3 T gitu ya. Berarti A sama dengan akar kuadrat dari 25 tambah 24 kali cos min pi gitu ya. Nah, cos min pi gitu ya. Cos min pi itu sama dengan cos pi. Yang jawabannya berapa? Oke, coba. Min 1. Ya, min 1 jawabannya. Nah, ini berarti kalau ini jawabannya adalah min 1. Nah, ini jawabannya adalah min 1. Berarti 24 kali min 1 adalah min 24. Nah, berarti akar kuadrat dari 25 kurang 24. Maka A-nya adalah akar kuadrat dari 1 yang jawabannya adalah 1. Oke, maka nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 6 gitu ya. Frekuensi sudut dari osilasi amplitudo hasil superposisinya itu berapa sih? Nah, ini jawabannya yang di sini nih. Jawabannya adalah berapa di sini? Nih yang saya kotakin warna biru tua, jangan biru tua deh, yang warna orange. Jawabannya adalah min 1 gitu ya, min 1. Oke, berarti kan ditanya besarnya doang. Ya udah, maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, karena ini ya, karena dia selisih jadinya 2 dikurangkan dengan 3. Makanya jadi min 1, tapi karena dia besarnya berarti jawabannya adalah 1 radian per sekon. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 dan 8, 2 soal terakhir untuk tes formatif di kedua ya, di modul ke-6. Nah, untuk soal nomor 7 sendiri kita punya informasi bahwasanya gitu ya, kayak bahwasanya
untuk mencari untuk nomor 7 dan 8 soalnya adalah superposisi terjadi antara dua gerak harmonik sederhana yang dimana arah rambatnya itu saling tegak lurus. Jadi yang satu tuh arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke atas gitu ya. Nah, kemudian ditanya adalah mempunyai persamaan getaran seperti ini, maka untuk kalau beda nggak ada bedanya alias mulainya di detik yang sama gitu ya, maka persamaan gerak hasil superposisinya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tuh yang satu gambarnya tuh begini, ya. Terus yang satu lagi gambarnya tuh begini, misalkan gitu ya. Set. Nah, maka kira-kira kita pakai pendekatan apa gitu kan ya? Nah, maka di sini sebenarnya kalau kita bikin gambarnya gitu ya, atau mungkin sebenarnya terkait dengan arah geraknya tuh nanti dia akan bisa kita ambil sebuah garis lurus, karena kan kalau kita gambarnya begini, nanti satu lagi gambarnya tuh kurang lebih gambarnya tuh nanti bentuknya tuh begini. Misalnya nih ya, kalau emang kita gambarnya ya, lanjut lagi tuh. Nah, nanti akan kurang lebih seperti ini sebenarnya ya. Ya sudah, berarti untuk nomor 7 untuk XI-nya tuh X1-nya adalah 3 kali sin 2T, dan untuk X2-nya adalah 4 kali dengan sin 2T juga. Karena apa? Karena di sini tidak ada perbedaan waktunya gitu ya. Nggak ada beda fase. Nah, persamaan gerak hasilnya adalah kita jadi gini. X1 itu sama dengan A kali sin omega T, terus kemudian untuk X2-nya adalah B kali dengan sin omega T juga. Maka untuk membentuk Y sama dengan bla 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 X itu adalah B per A gitu ya. Ya sudah, berarti untuk Y-nya sama dengan 4 per 3X gitu ya. 4 per 3X atau Y-nya sama dengan 1,33X. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebenarnya itu nanti kalian bisa lihat di gambar di BMP-nya ya. Kalau pakai RBV itu halaman 6.32 ya, kalian bisa lihat di situ terkait dengan gambar grafiknya, terkait dengan kalau ini sama dengan 0 gimana, kalau pi sama dengan kalau pi per 2 alias berarti ini sudah berarti benar-benar tegak lurus gitu ya gambarnya. Maksudnya tuh muternya gitu, bukan muternya, ya sama gitu ya fasenya ya. Jadi kalau misalnya fasenya sama ya tinggal begini, nanti kalau beda fase ya nanti beda lagi pendekatannya ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kalau nomor 8 itu kan berarti kalau ini dia membentuk sebuah garis lurus ya. Jadi bentuknya tuh kalau semisal kita anggap aja gitu ya, ini adalah X1, itu adalah X2 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini X-nya dan kemudian ini adalah Y-nya. Kalau semisal kita bikin gitu ya, kita mungkin bikin seperti ini, set gitu ya, sama ini. Maka yang pertama adalah untuk yang ini itu kalau kejadiannya adalah sama dengan 0. Nah, tapi ketika udah masuk ke daerah sini, ini barulah ketika ini adalah pi per 2. Nah, lanjut lagi berarti ini sama dengan kalau min pi per 2, kalau pi gitu ya. Nah, ternyata kalau emang kita lanjutkan gitu ya, kalau kita lanjutkan adalah pi gitu ya. Lanjut lagi dong ya kan, berarti tambah setengah lagi gitu ya. Nah, kalau untuk pi sama dengan 0, maka nanti dia akan membentuk sebuah persamaan garis lurus. Jadi kalau yang untuk yang ini, untuk yang untuk yang orange itu akan membentuk sebuah persamaan garis lurus. Sedangkan kalau yang ini ya, dia akan membentuk sebuah persamaan lingkaran ya, atau mungkin bisa kita katakan irisan kerucut. Jadi tuh kalau misalnya untuk bisa bentuk lingkaran, terus juga bisa nanti bentuknya tuh oval gitu ya. Jadi intinya
bisa kita katakan ketika dia ini tuh nanti dia bentuknya tuh begini ya, ada di 6.32 ya. 6.32 kalau versi RBV itu kalian bisa cek aja gambarnya ya. Nah, kalau semisal ini kalau untuk 90 derajat, maka untuk ini kita merubah menjadi yang namanya atau kita tulis dulu ya. Berarti X1-nya di sini adalah 3 kali dengan sin 2T. Terus kemudian untuk X2-nya adalah 4 kali dengan yang namanya sin 2T plus pi per 2 gitu ya. Atau bisa kita juga tulis menjadi yang namanya 4 dikalikan dengan atau pi per 2. Oh, masih 4 cos ya. Berarti 4 kali dengan cos 2T. Nah, ini nanti akan membentuk sebuah lingkaran gitu ya, yang dimana kalau kita punya informasi seperti ini X1 kemudian di sini X2 gitu ya, dimana ini adalah A sin omega T, terus kemudian di sini jadinya adalah B kali dengan sin omega T plus pi per 2 alias berarti B dikalikan dengan cos omega T, maka kita akan merubah ini menjadi bentuk daripada bentuk lingkaran gitu ya, yang dimana X kuadrat gitu ya, X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 ya. Oke, berarti dengan begitu ini kalau kita lanjutkan berarti X kuadrat per A nya adalah 3 kuadrat berarti 9, 3 kuadrat tambah dengan Y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat per 9 ditambahkan dengan Y kuadrat per 16 itu sama dengan 1 ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B. Oke ya, so begitu untuk pembahasan tes formatif kedua untuk modul ke-6, dan begitu juga untuk mengakhiri pembahasan tes formatif di modul ke-6. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya di saweria.co ataupun traktir.id-nya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.